Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing kesempatan dalu punika kita sedaya tansah pinaringan nikmat sehingga kita sedaya saged makempal manunggal sepados ngaos sesarengan kitab Nailur Raja Syarhi Safinatin Najah babagan iman dan hakikatipun iman, rukun iman. Nggih. Pada kesempatan malam hari ini ada yang berbeda enten sik benten ya menika Jawa utawi udan utawi hujan ya. Jadi setelah sekian lama tidak hujan, akhirnya hujan, masuk musim hujan. Dan hujan merupakan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hujan adalah hal yang itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminta melalui sholat istisqa. Jika tidak ada hujan, maka Allah Subhanahu wa taala meminta secara khusus dengan syariatnya untuk sholat istisqa. Hal ini menandakan bahwasanya hujan tersebut merupakan rahmat. Tetapi nek garing, ra ono sholat jaluk garing. Tidak ada sholat untuk meminta kekeringan karena banyaknya hujan. Maka dari itu hujan adalah rahmat. Karena hujan adalah rahmat, maka telah disunahkan beberapa kesunahan yang itu sangat penting. Yang pertama adalah al-hujum, yaitu ketika turun hujan kita ada diperintahkan, dianjurkan untuk al-hujum. Hujum niku napa? Ya menyambut hujan, udan-udanan ngono. Seperti itu. Ada itu sport. Itu yang pertama. Dan yang kedua ketika napa? Air hujan itu turun dan berkumpul di wadi, napa? Lembah atau sungai atau apa, kita dianjurkan untuk mandi dengan air tersebut. Nah, ini sunan-sunan yang itu salah satu yang ada. Dan juga disunahkan juga dianjurkan untuk berdoa. Nah, doanya nggih pripun? Allahumma shayyiban nafi'a. Nah, ya Allah, jadikanlah hujan ini jadi hujan yang bermanfaat. Karena kalau hujan yang banyak, saya ini pernah ngalami. Jadi hujan di Yaman itu, udan teng Yaman itu cuman bisa dihitung dengan jari. Ya wis nek dihitung dengan jari iki berarti ra punjul 10. Itu dalam setahun. Dalam setahun hanya sedikit sekali. Maka dari itu ketika hujan, wah seneng banget. Sangat bahagia. Tetapi pernah ada suatu ketika hujan itu lebat dan sedinomet. Nah, itu malah memunculkan beberapa masalah. Terutama di Yaman ini kan banyak rumah-rumah masih pakai tanah liat atau lempung. Tanpa ada batu bata, tanpa ada semen, ya boto ya tanah liat aslinya ya. Cuman maksudnya tidak ada semen dan lain sebagainya. Maka dari itu begitu kena hujan dan hujannya lama, ya ambrol kabeh. Sampai terkena bencana rumah-rumah itu runtuh dan lain sebagainya. Maka pernah ketika itu pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Yaman kita galang untuk bersama-sama mengumpulkan dana menanggulangi banjir di Tarim. Nah, banjir ini marai remuk omai Kelly. Soalnya memang dari tanah liat. Itu adalah hujan yang berlebihan. Dan segala berlebihan itu enggak baik. Seperti patah Arab, kullu syai'in
idza kathura rakhusa illal adab. Setiap hal semuanya jika itu banyak, kebanyakan itu rakhusa akan jadi murah atau manfaatnya kurang dan lain sebagainya atau tidak bermanfaat malah. Illal adab, kecuali adab. Adab semakin banyak semakin baik. Itu kata pepatah Arab. Itu adalah intermezzo untuk hari ini. Dan kemarin telah kita sebelum kita kenapa? Ya, maka dari itu kemarin kita sudah bersama-sama mengaji kitab iman, dan sebelum kita mengaji lebih lanjut, monggo pengawasan nonton endala punika kita bika sarana mas roti itu bilas tunggal kalih tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'ni bima tani wa'alimni yanfa'uni warzuqni yanfa'uni. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti biasanya kita baca matan lalu kita maknai dan artikan, kita tafsili satu persatu. Arkanul imani sittatun. Arkanul imani sittatun. Antu'mina billah. Antu'mina billah. Wa malaikatihi. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Wa rusulihi. Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Wa bil qadari. Wa bil qadari. Khairihi wa syarrihi. Khairihi wa syarrihi. Minallahi ta'ala. Minallahi ta'ala. Baik, matur. Pada minggu kemarin telah kita pelajari tentang iman. Makna iman, martabat iman, derajat iman, dan perkara-perkara yang itu ada dalam akidah. Perkara-perkara yang itu dalam akidah. Ada perkara ilahiyat yang bahas tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu sifat mustahil, wajib dan jaiz. Ada yang itu berkaitan dengan nubuat, yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, min haitsu sifat jaiz, sifat wajib dan mustahil. Dan juga sam'iyat, perkara-perkara yang itu terkait tentang hal-hal yang itu gaib, hanya bisa kita dengarkan lewat riwayat saja. Dan telah kita pelajari juga tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala ada 3, wajib, mustahil dan jaiz. Dan dari sifat-sifat ini, sifat-sifat wajib ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok yang telah kita jelaskan minggu kemarin juga. Kelompok sifat nafsiyah, lalu sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Pada minggu yang lalu telah kita jelaskan pembagian sifat-sifat ini juga ada dalam kitabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berjudul Aqaidul Iman. Aqaidul Iman yang ditahqiq oleh dan kawedalaken dening Raden Haiban Hajid, Raden Haji Haiban Hajid. Dan malam hari ini kita akan memulai masuk dalam sifat yang pertama, yaitu sifat wujud. Nah, ini penting. Sifat wujud ini maknanya apa? Sifat wujud ini maknanya adalah dari kata wujud sendiri itu adalah ada. Tetapi ada yang bagaimana? Telah dijelaskan bahwasanya sifat wujud itu adalah wujud ini ada banyak. Nah, setelah kita katakan tadi sifat wujud yang bagaimana? Sifat wujud itu ada banyak. Setidaknya ada 2 wujud. Nah, wujud yang pertama adalah wujud dzati. Wujud dzati. Apa yang dimaksud wujud dzati?
wa huwa wujudullah ta'ala subhanahu wa ta'ala min ghairi illah. Yang maksud wujud zati itu adalah bi ghairi illah. Wujud yang itu ada tanpa sebab. Wujud yang itu ada tanpa sebab. Jadi hakikatnya itu wujud. Nah, yang kedua adalah yang dimaksud wujud adalah wujud ghairi zati, atau wujudun ghairu zati. Ya, wujud ghairu zati. Nah, apa yang dimaksud wujud ghairu zati? Wujud ghairu zati adalah bermakna wujud yang ada itu dengan sebab tertentu. Wujud yang ada karena sebab. Nah, kalau sekarang kita dapat pahami wujud zati, wujud yang tanpa sebab itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mewujud tanpa ada sebab. Nah, tidak ada sebab. Tidak ada seseorang atau zat yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala lalu Allah Subhanahu wa ta'ala wujud ada. Tidak. Justru wujud zati ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Dan yang kedua adalah wujud dengan sebab. Wujud dengan sebab atau wujud ghairu dzati adalah wujudnya para makhluk. Saged ditutup mboten nggih pintunya nggih? Hah? Enggak. Jadi wujud ghairu dzati adalah wujud yang itu tidak ada, wujud yang itu dengan sebab, seperti wujudnya kita semua, wujudnya para makhluk, wujudnya hewan, wujudnya malaikat, wujudnya semua hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wujud ghairu dzati. Karena wujudnya semua hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan wujud mereka ini. Nah, jadi seperti itu. Maka dari itu, dengan kata lain, wujud zati ini adalah wajibul wujud. Wujud yang itu sifatnya wajib, tidak mungkin tidak ada. Itu adalah wujud zati. Dan wujud ghairu zati adalah wujud jaizul wujud. Jadi wujud yang itu boleh ada dan boleh tidak. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi wujud zati, kita ulangi lagi, bisa diartikan sebagai wajibul wujud. Wujud yang pasti ada dan tidak mungkin tidak ada. Dan tidak bisa mungkin untuk kemungkinan masuk untuk tidak ada ini tidak mungkin. Makanya harus ada. Dan wujud yang kedua ada, kalau wujud yang itu ghairu dzati adalah jaizul wujud. Adalah boleh ada dan boleh tidak. Nah, boleh ada dan boleh tidak. Seperti manusia ini bisa boleh, kita ini alhamdulillah diciptakan. Tapi apakah kita mesti ada? Adanya seseorang ini pasti ada di muka bumi? Oh ya tidak. Bisa ada, bisa enggak. Buktinya banyak orang ini terlahir dan meninggal. Ada lalu tiada. Dari ada lalu tiada dan ada lalu tiada ini menimbulkan bahwasanya wujudnya ini tidak tetap. Karena wujudnya tidak tetap, maka disebut jaizul wujud. Wujudnya itu boleh ada, boleh tidak. Jadi seperti itu nggih. Baik, yang dalam akidah ini, dalam pembahasan paling dasar, kita harus mengetahui beberapa hal. Yang pertama, sifatnya Allah tersebut, maknanya dan dalilnya, setidaknya adalah dalilnya. Nah, jadi seperti itu. Maknanya setelah kita jelaskan Allah itu wujud dzati,
yang itu wujudnya tanpa ada sebab. Dan yang kedua adalah dalilnya. Nah, dalil ini sangat penting untuk kita ketahui. Dalil ini boleh dari akli, dalil yang berasal dari rasional atau nalar atau logika, dan boleh juga dalil tersebut dari nakli, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari segala hal yang itu diriwayatkan yang menjadi rujukan dalam agama. Nah, di sini dalam sifat wujud ini kita akan menjelaskan tentang dalil akli. Nah, dalil akli di sini harusnya kita ada wawan tulis supaya lebih memudahkan. Baik. Akan tetapi ya udan rapopo wis. Dalilnya adalah karena ini logika ya, logika supaya gampang itu ditulis jane. Cuman kalau enggak ditulis ya agak ruwet, cuman ya enggak apa-apa. Yang pertama adalah dalilnya Allah muftaqirun ilaihil alam. Wa kullu maftaqara ilaihil alam bahwa wajibul wujud. Dalilnya adalah yang pertama Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan oleh semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan oleh semua makhluknya. Maksudnya bagaimana? Jika tidak ada Allah Subhanahu wa taala, maka makhluknya itu pun tidak ada. Karena yang wajibul wujud, wujud yang itu harus ada saja tidak ada, apalagi yang jaizul wujud, boleh ada atau tidak. Nah, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk, maka makhluk tersebut tidak akan ada. Berarti min haitsu, dari segi bahwasanya makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makhluk itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Membutuhkan dalam makna penciptaan. Jika tidak ada Allah, maka makhluk tersebut tidak akan ada. Nah, yang kedua butuh untuk hidup. Kita diberikan rezeki, diberikan karunia, diberikan waktu untuk hidup. Semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat apapun tersebut, maka tidak akan hidup. Maka dari itu disimpulkan bahwa segala makhluk itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kullu maftaqara ilaihil alam fa wajibul wujud. Dan segala hal yang dibutuhkan, segala hal yang itu alam membutuhkannya, atau makhluk, semua makhluk membutuhkan segala tempat kembalinya makhluk itu pasti ada. Itu wajibul wujud, yaitu wujudnya pasti ada. Mengapa? Karena kita telah melihat bahwasanya makhluk di dunia ini ada. Kalau makhluk di dunia ini ada, pasti yang menciptakan itu ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada makhluk di dunia ini. Jadi gampangannya seperti itu. Nah, jadi adanya makhluk di dunia ini merupakan tanda-tanda adanya pencipta. Kalau adanya pencipta, karena mustahil ada ciptaan tanpa ada pencipta. Namanya ciptaan, masa nggak ada pencipta? Ini sangat lucu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya segala hal itu menunjukkan segala ciptaan itu menunjukkan yang sang pencipta. Kalau ada ciptaan berarti ada, tidak ada berarti ada pencipta. Nah, ini sangat penting untuk diketahui. Kalau misalkan ada mouse, ada mouse, berarti nggak mungkin mouse ini ujuk-ujuk jedul, tiba-tiba keluar. Nah, tiba-tiba ada. Pasti mouse ini ada yang merangkai, ada yang merangkai fungsinya, ada yang mengkonsep, ada yang menciptakan. Tidak mungkin mouse ini ada dengan sendirinya, seperti itu. Dan juga ceripeng ini. Nah, ceripeng ini pasti ada yang menciptakan. Oh, dibuka, lalu digoreng, dipotong-potong, digoreng, dibumboni,
Nah, terus jadilah yang namanya ceriping. Gak mungkin ada jedul ceriping saka muka bumi jedul plung, itu ndak ada. Pasti ceriping ini ada yang menciptakan. Jadi bagi ini yang sesimpel ini ada yang menciptakan, apalagi alam semesta yang sangat kompleks ini. Pasti ada yang menciptakan. Maka dari itu kita akan selalu ulang kisahnya Imam Abu Hanifah dengan kaum ateis atau ad-dahriyun. Diceritakan bahwasanya Imam Abu Hanifah ketika itu ditantang oleh kaum ateis atau orang yang tidak percaya Tuhan. Yang ditantang itu adalah dia menantang untuk membuktikan Allah ini tidak ada, Tuhan ini tidak ada, tidak ada wujud yang wajib di dunia ini. Karena itu Imam Abu Hanifah bersama orang-orang Islam yang lainnya ingin menjawab pertanyaan tersebut supaya memberitahu bahwasanya Islam ini yang benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, bahwasanya Tuhan yang wajib berwujud, hakikat sesuatu yang itu wajib wujudnya itu pasti ada. Maka dari itu Imam Abu Hanifah ketika itu digelarlah majelis debat atau seperti forum debat lah. Forum debat yang dihadiri orang yang sangat banyak sekali. Forum yang debat yang itu dihadiri orang sangat banyak sekali. Akhirnya disepakati tanggal sekian, jam sekian. Sudah disepakati. Dan orang yang ateis ketika hari tersebut datang, maka orang ateis tersebut datang cepat, tepat waktu, sesuai yang dinantikan. Lalu menunggu. Imam Abu Hanifah telat. Imam Abu Hanifah ini telat. Telatnya suwe. Telatnya lama sekali. Telat. Terus setelah itu makin lama akhirnya penonton pada bingung. Yang orang ateis juga bingung. Ini gimana kok Imam Abu Hanifah kok telat? Maka dari itu dikatakan, wah Imam Abu Hanifah wedi. Imam Abu Hanifah takut. Oh, Islam enggak benar. Terus Tuhan itu tidak ada. Loh, ini penting loh. Pemahaman ateisme ini bahwasanya Tuhan tidak ada. Ini masih ada hingga saat ini. Masih banyak hingga saat ini. Bahkan di Inggris atau di barat sana itu banyak yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Bahkan Tuhan telah membusuk. Tuhan telah mati. Terus juga ada yang bahkan memimpin upacara pemakaman Tuhan. Wah, aneh iki. Upacara pemakaman Tuhan di barat sana. Ini sangat aneh-aneh. Enggak usah di barat lah. Kalau kita ingat zaman 65, zaman PKI dulu. Dulu kan banyak sekali para kaum santri dibacoi, kaum kiai dibacoi, dibunuh, dibantai, sangat-sangat banyak sekali. Dan mereka kan bikin melalui lekra, bikin opera yang itu aneh-aneh. Dan salah satu semboyan mereka adalah matine Gusti Allah. Kan seperti itu. Matine Gusti Allah. Ini ada doktrin komunisme. Yaitu harus kita hindari. Maka dari itu hal seperti ini sangat merajalela. Bahkan sekarang ini enggak cuman tidak mengakui Tuhan, bahkan menuhankan banyak hal. Menuhankan game. Wah. Game apa wae dituhankan. Liane game aku gah. Salat aku gah. Pokok aku nge-game. Main game terus. Bahkan banyak orang itu menuhankan macam-macam. Zaman kalau sekarang ngomongkan menuhankan watu, menuhankan pohon, menuhankan animisme, dinamisme, meskipun itu ada, tetapi kan sudah nggak zaman lah.
ngomongkan seperti itu. Maksudnya itu jelas-jelas sudah salah. Yang sekarang perlu kita patut ini sorot adalah yaitu menuhankan hawa nafsu. Wah, ngikuti hawa nafsu saja. Menuhankan duit. Dimanapun ada duit, aku melu. Dan menuhankan yang namanya itu, bahkan menuhankan diri sendiri. Aku pokoknya sing bener, sing liyane aku salah, sakarepe dhewe. Nah, menuhankan diri sendiri ini pun sudah ada dari zaman dulu. Seperti dari zaman Fir'aun. Fir'aun itu bilang apa? Ana rabbukumul a'la. Sungguhnya aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi menuhankan ini permasalahan yang sangat kompleks. Maka dari itu orang-orang ateis bilang tidak ada Tuhan. Dan juga semua apa yang menjadi produk-produk Tuhan, seperti Al-Quran, kitab suci, ritus peribadatan, itu palsu. Dan itu hanya dikatakan sebagai pemabuk saja, bikin mabuk. Kalau kata Tan Malaka dalam bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, agama itu adalah logika mistik, yang itu tidak masuk akal. Nah, ini yang sangat perlu kita garis bawahi, Pak, sangat penting. Dan orang-orang ateis ini menganggap Tuhan itu tidak ada. Nah, kembali ke perdebatan ini tadi, Imam Abu Hanifah datang telat. Ketika semua sudah bubar, mau bubar lah. Semua sudah mau bubar, penontonnya Arab bubar, terus juga yang debat tadi meh bubar. Datanglah Imam Abu Hanifah. Uduk. Seketika datang dan seketika itu ditanya oleh ateis. Ya heran no, mosok di debat jam semene, tanggal semene kok telat teko. Imam besar lagi. Nah, ketika itu ditanya, Imam, kenapa kok telat? Abu Hanifah, kenapa telat? Apakah dirimu takut untuk debat? Ya, ditanya dan lain sebagainya. Ketika itu Imam Abu Hanifah bercerita bahwasanya, saya ini tadi setelah di perjalanan heran. Aku ning perjalanan mau heran. Heran ngopo? Tadi saya ketika di tepi laut melaku-melaku, saya melihat ada yang namanya kayu-kayu. Kayu-kayu ngetok dhewe. Kayu-kayu ngetok dhewe. Kayu-kayu ngerangkai dhewe. Kayu-kayu merangkai sendiri. Lalu juga kayu-kayu mengikat sendiri. Terus membentuk rangkaian sendiri. Terus juga ada kayu yang ini berdiri. Terus melihat ada apa kayak napa? Layar kain jahit sendiri. Masang dhewe dadi layar. Akhirnya kapalnya mlaku dhewe. Terus tekan ngendi-endi dhewe. Sampai mana-mana sendiri. Ketika mendengar hal tersebut, orang ateis, wah, iki wong wis gendeng iki. Orang sudah gila. Oh, ndi ana wong mlaku kapal nganu. Iki yo alasan wae iki wis gendeng. Ndi ana kapal ngrangke dhewe dan lain sebagainya. Kayu kok ngrangke dhewe. Terus kok kayu nali dhewe. Terus kok dadi layar dhewe. Mlaku dhewe. Wes gendeng. Saat ketika Imam Abu Hanifah langsung berkata, ini baru kapal. Ini baru kapal. Iki lagi kapal. Nek awakmu, kalau kamu ini mengingkari adanya pencipta ini kapal, dan kapal ini bisa berakit sendiri, membuat sendiri, tanpa adanya pencipta, tanpa adanya orang yang mengemudikan. Jika kamu mengingkarinya dan menganggapnya gendeng, maka awakmu luwih gendeng. Maka dirimu luwih gendeng. Karena itu baru kapal. Sedangkan dia, orang ateis, menganggap seluruh semesta ini,
Seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini terjadi dengan sendirinya. Terjadi dengan tanpa diciptakan. Karena mergo Gusti Allah ra ono. Tuhan itu ndak ada. Terjadi semua alam dunia ini terjadi dengan sendirinya, ngerangking-rangking sendiri secara kebetulan. Maka dari itu, karena orang ateis mengatakan tersebut, Imam Abu Hanifah mengatakan, wah kowe luwih gendeng, kamu lebih gendeng. Nah, lebih gila lagi. Akhirnya seketika debat yang ditunggu panjang-panjang itu seketika selesai dan dimenangkan oleh Imam Abu Hanifah. Hanya ngomong, jadi debat dawa-dawa main gendeng-gendengan, ya. Hasilnya gendeng-gendengan. Cuman ya, memang orang ateis itu memang gendeng, ya. Baik, itu adalah kisah dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wujud. Nah, kita buat simpel saja karena memang materinya untuk awam gitu. Dan ini yang penting, kita sudah tahu sifatnya, maknanya, dalilnya. Nah, kita akan batasi pembahasan pada 3 karena ini pembahasan hanya sathiyah dan pembahasan dasar-dasar pokok yang terpenting saja. Baik, itu yang sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah apa? Sifat al-qidam. Nah, sifat qidam. Nah, sebelum masuk kita sifat qidam, tadi setelah kita ketahui bahwasanya sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Masuk kelompok sifat nafsiyah. Dan kelompok sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu wujud. Dan sekarang kita masuk kelompok sifat salbiyah. Yang kemarin telah kita terangkan bahwasanya sifat salbiyah itu adalah sifat yang menafikan hal-hal yang tidak layak. Hal-hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kidam tadi? Nah, kidam tadi sifat salbiyah. Sifat nafsiyah ada satu. Ini materi minggu lalu. Sifat nafsiyah itu ada satu, yaitu wujud. Nah, kelompok sifat nafsi, kelompok ini, jadi kelompok sifat wajib itu kan ada 20. Nah, 20 ini dikelompokkan menjadi 4. Nah, sifat yang pertama, kelompok yang pertama namanya kelompok nafsiyah. Nah, yang kedua adalah kelompok salbiyah. Kelompok salbiyah ini ada berapa? Ada 5. Nah, ada 5 sifat. Qidam, baqa, mukhalawatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Ada 5 sifat salbiyah. Ada 5. Terus sifat ma'ani ada 7. Nah, mulai dari kudrah, iradah, sama, basar, hayah dan lain sebagainya ada 7. Dan sifat ma'nawiyah ada 7 juga. Kaunuhu sami'an, basiran, aliman, mutakalliman dan lain sebagainya. Ini ada 7, totalnya 20. Nah, kita sekarang masuk ke golongan sifat yang kedua, yaitu sifat salbiyah. Seperti yang kita minggu lalu kita jelaskan bahwasanya sifat salbiyah adalah sifat yang menafikan hal-hal yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat salbiyah. Nah, sifat dari kelompok sifat salbiyah ini, yang pertama adalah qidam. Nah, qidam. Apa itu makna qidam? Di sini dijelaskan bahwasanya qidam artinya adalah adamu iftitahil wujud. Nah, dikatakan adalah adamu iftitahil wujud. Apa yang dimaksud adamu iftitahil wujud? Adalah wujudnya tidak bermula. Nah, tidak bermulanya wujud atau wujudnya tidak ada permulaan. Nah, wujud Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan, Jadi seperti itu. Atau alias terdahulu. Jadi wujudnya tidak memiliki permulaan. Berbeda dengan makhluk. Makhluk pasti memiliki permulaan. Mengapa wujud
Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan. Padahal misalkan ini ada, misalkan ceriping lah, kita analogikan sekali lagi ceriping. Ceriping ini pasti ada mulanya. Kapan ada mulanya? Awalnya wong nandur. Awal-awal orang bertani. Nyebloke wine. Masukkan wine, biji ya. Lalu tumbuh kentang. Lalu tumbuh pohonnya, terus tumbuh kentangnya. Nah, terus kentangnya diambil, dipanen, dioncei atau dibuka, dikuliti, lalu dipotong-potong, digoreng. Akhirnya jadilah ceriping. Inilah awal mula ceriping. Memiliki permulaan. Mengapa ceriping ini memiliki permulaan? Karena ceriping ini karena permulaan itu sendiri. Permulaan itu sendiri dapat kita ketahui dengan waktu. Gimana? Permulaan itu sendiri dapat kita mulai dengan waktu. Kapan pelajaran? Nah, awal mula pelajaran dari jam 7 sampai jam 2 siang misalkan. Itu dengan kita mengetahui awal permulaan itu dengan waktu. Permasalahannya di sini. Allah waktu ini yang menciptakan siapa? Waktu ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Jadi sebelum ada waktu, kepiye? Maka dari itu wujud Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan. Karena permulaan ini dapat diketahui dengan waktu. Sedangkan waktu ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan waktu. Jadi seperti itu. Baik, ini adalah namanya sudah, lalu maknanya sudah. Sekarang masih penjelasan tentang makna. Jadi kidam itu ada 3. Ini penting. Kidam itu ada 3. Yang pertama adalah kidam dzati. Kidam dzati. Yang kedua, kidam zamani. Yang kedua adalah kidam zamani. Yang ketiga adalah kidam idhofi. Kidam idhofi. Nah, apa yang dimaksud dengan ketiga hal ini? Ketiga kidam ini, yang pertama, kidam dzati adalah seperti yang sudah kita tafsirkan tadi. Nah, adalah wujud yaitu tanpa permulaan. Nah, kidam dzati ini adalah suatu wujud yaitu tanpa permulaan, tanpa memiliki waktu awal. Nah, ini hanya yang kidam dzati itu siapa? Hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang wujudnya satu-satunya wujud tanpa memiliki permulaan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala wujud tanpa memiliki permulaan. Karena permulaan dapat diketahui dengan waktu, dan waktu adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang menciptakannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kidam zamani. Apa yang dimaksud kidam yang zamani? Itu adalah terdahulu secara secara dalam perspektif atau dipandang dengan zaman. Terdahulu yang itu dipandang dengan zaman tertentu atau dalam perspektif zaman atau waktu tertentu. Nah, misalkan bagaimana? Misalkan hari Kamis, misalkan tanggal 1 September dengan 5 September.
Lebih terdahulu mana? Lebih duluan mana? Tanggal 1 atau 5 September? Tentunya tanggal 1. Tanggal 1 September lebih terdahulu atau lebih duluan daripada 5 September. Maka Qidam Zamani ini ada tanggal 1 ini lebih terdahulu. Lebih terdahulu atau lebih duluan daripada tanggal 5 September. Ini adalah yang disebut Qidam Zamani. Itu adalah contohnya. Dan yang selanjutnya adalah Qidam Idhofi. Qidam Idhofi itu adalah terdahulunya suatu wujud karena wujud tersebut menciptakan wujud yang setelahnya. Karena wujud tersebut menciptakan atau menciptakan wujud setelahnya. Seperti itu. Menciptakan wujud setelahnya. Baik. Jadi itu makna awal. Makna yang kedua adalah wujud ini yang memiliki iktibar atau memiliki contohnya adalah gampangannya kaki damil ab binisbati lil ibn. Karena dahulunya seseorang terdahulunya seorang bapak daripada seorang anak. Itu adalah contoh Qidam Idhofi. Terdahulunya seorang bapak dari seorang anak. Itu adalah contoh dari Qidam Idhofi. Karena bapak sendiri dengan bapak sendiri ini menciptakan atau menghasilkan anak tersebut. Kalau tidak ada ayah, tidak ada bapak dan ibu, maka anak tersebut tidak akan ada. Karena inilah disebut idhofi. Karena telah menciptakan atau bisa dikatakan menghasilkan atau menjadi sebab adanya seorang anak tersebut. Jika tidak ada ayah, tidak ada bapak, tidak ada ibu, maka anak tersebut tidak akan ada. Maka dari itu ini yang namanya Qidam Idhofi. Oke. Sampai di sini jelas nggih? Baik, yang selanjutnya setelah kita mengetahui tentang maknanya, terus sifatnya, kita yang perlu mengetahui adalah dalil. Dalilnya dari sifat Qidam ini apa? Apa buktinya Allah Subhanahu wa taala bersifat Qidam? Yaitu telah dijelaskan dalam surat Al-Waqiah. Qala Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nah, artinya adalah nahnu kami sekalian telah memberikan takdir, telah membuat atau menakdirkan di antara kalian semua ini maut atau mati. Nah, dalilnya di sini. Wa ma nahnu bimasbuqin. Dan kita semua dan Allah Subhanahu wa taala wa ma nahnu bimasbuqin. Tidaklah didahului oleh suatu hal, suatu zat, suatu makhluk tertentu. Nah, itu maknanya. Wa ma nahnu bimasbuqin adalah dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu wujudnya didahului oleh orang atau makhluk lainnya. Seperti itu. Atau zat selain Allah. Itu adalah surat Waqiah. Baik, ayat 6 nggih. Ayat 6. Yang selanjutnya adalah seperti yang diriwayatkan dalam surat Al-Hadid ayat 3, yaitu adalah wal awwalu wal akhir
bahasanya Allah sebut al-awwal, yang wujudnya itu belum terdahului oleh wujud yang lain, dan akhir, dan tidak memiliki waktu akhir atau kekal. Nah, itu maknanya dari surat Al-Hadid. Jadi itu adalah dalil yang nakli, dalil yang itu dari Al-Quran. Yang selanjutnya adalah dalil akli, dalil yang berasal dari akal. Apa dalilnya? Yaitu laulam yakun qadiman lakana hadisan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala jika tidak qadim, jika tidak terdahulu, jika tidak memiliki bukan yang pertama kali, lakana hadisan. Nah, walau kana hadisan lah taja ila muhdis. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala tidak terdahulu atau ada yang mendahului, jika Allah ada yang mendahului, maka Allah Subhanahu wa taala, jadi jika Allah Subhanahu wa taala tidak terdahulu, maka ada yang mendahului. Nah, atau baharu atau diciptakan. Pasti wujudnya diciptakan yang terdahulu. Nah, walau kana hadisan lah taja ila muhdis. Jika Allah Subhanahu wa taala itu terdahului, maka Allah Subhanahu wa taala pasti diciptakan. Pasti diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala jika diciptakan pasti membutuhkan pencipta. Pasti membutuhkan pencipta. Laulam yakun qadiman lah taja ila muhdis. Nah, law taja ila muhdis lah taja muhdisu ila muhdisin akhar. Nah, cukup sampai di sini saja kita dapat mengetahui bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak terdahulu, pasti ada yang mendahului. Jika Allah Subhanahu wa taala ada yang mendahului, maka Allah Subhanahu wa taala pasti jika Allah Subhanahu wa taala ada yang mendahului, pasti Allah Subhanahu wa taala itu baru atau diciptakan. Nah, diciptakan oleh orang yang mendahului tersebut atau sesuatu yang mendahului tersebut. Jika Allah Subhanahu wa taala diciptakan, maka hilanglah hakikat ketuhanan. Karena Tuhan sesungguhnya adalah hakikatnya adalah ada dengan sendirinya, tidak membutuhkan orang lain, tidak lemah. Nah, itu adalah hakikat ketuhanan. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Bisa dipahami, ya? Oke. Jadi itu adalah dalilnya. Baik, itu tadi adalah dua sifat yang telah kita bahas. Dan sifat yang ketiga, kalau sudah masuk qidam pasti harus bahas baqa karena saling berkaitan. Nah, baqa itu adalah sifat yang ketiga adalah baqa. Ta'rifuhu atau pengertiannya adalah adamu ikhtitamil wujud. Nah, tadi telah kita katakan bahwasanya ada iftitahal wujud, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala tanpa awalan atau tanpa waktu awal. Kalau ini wujud Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki akhir. Maknanya adalah wujud Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki akhir. Nah, wujud Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki akhir. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Dan tidak akan mati. Maka kita akan dengan lantang mengucapkan bahasanya ucapan orang-orang PKI, mati nih Gusti Allah, itu pasti salah. Itu pasti tidak benar. Bahkan di barat memimpin upacara pemakaman Tuhan, itu pasti tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala dan itu menyelisihi usulul aqaid, adalah menyelisih pokok akidah. Yang jika pokok akidah ini diselisihi atau tidak ada orang yang tidak setuju atau orang yang berseberangan dengan pendapat usul akidah ini, itu hukumnya kafir. Mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mati atau meninggal, itu hukumnya kafir. Itu hukumnya kafir.
Tidak bisa. Ini sangat penting. Nah, jadi itu adalah maknanya. Selain maknanya, kita harus telah mengetahui dalilnya. Dalilnya apa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki akhir? Nah, itu adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, adalah surat Ar-Rahman ayat 72. Yaitu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ketika Ar-Rahman ini dijelaskan ketika hari kiamat kelak. Nanti semuanya akan meninggal. Semuanya akan rusak. Semuanya yang bernyawa akan mati, dicabut oleh malaikat Israel. Dan juga yang tidak bernyawa pasti juga akan rusak. Kecuali satu. Nah, kecuali satu. Semua zat di alam dunia ini pasti rusak kecuali satu. Yaitu wayabqa wajhu rabbika, dan tinggallah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhanmu, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan wal ikram. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki akhir, tidak akan rusak, tidak akan mati. Ini adalah dalilnya secara nakli yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga sama dengan surat Al-Hadid tersebut, yaitu wal awwal wal akhir. Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali muncul, yang pertama kali ada, dan yang terakhir kali ada, dan akan senantiasa ada sampai kapanpun itu. Baik, itu adalah takribnya. Itu yang dalil nakli atau dari Al-Quran. Adapun dalil nakli adalah laulam yakun qadiman la jaza alaihil adam. Kalau jaza alaihil adam lastahala kidamu. Lau lam yakun qadiman lastahala kidamu. Baik, di sini dikatakan bahwasanya intinya jika Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat baqa, tidak bersifat baqa, Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki akhir. Jika Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki akhir, nah, itu maknanya Allah Subhanahu wa taala bisa meninggal, bisa mati. Jika Allah Subhanahu wa taala bisa mati, maka Allah Subhanahu wa taala kehilangan hakikat ketuhanannya. Karena Tuhan mustahil mati. Karena Tuhan hakikatnya adalah maha kuasa. Karena Tuhan adalah hakikatnya maha hidup, maka mustahil mati. Nah, kalau Tuhan ini mati, semua yang ada di ciptaannya ini bakal mati. Nah, ini adalah hal yang sangat penting kita ketahui. Jika Allah Subhanahu wa taala itu bisa mati atau memiliki akhir, nah, itu berarti tidak, Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan. Karena hakikat Tuhan itu sendiri tidak bisa mati. Tuhan kok iso mati? Kepiye? Ora iso, iki bukan Tuhan. Nah, itu adalah hakikat dari sifat baqa. Sampai di sini ada pertanyaan napa mboten? Nggih. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, monggo kita cukupkan sekian. Insya Allah kita akan bahas lebih lanjut sifat-sifat Allah yang selanjutnya besok, karena kita akan bahas sifat yang selanjutnya supaya kita menghatamkan bab yang rukun iman secara ringkas. Baik, monggo pengawasan nonton ing dalu punika kita tutup sarana maos kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.